Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sore hari ini saya akan menunjukkan cangkang telur yang saya kumpulin dari warteg sama tukang martabak telur. Telur sangat banyak manfaatnya, selain isinya yang kaya akan protein, cangkangnya juga bisa dimanfaatkan. Jika kita memasak telur di rumah, biasanya cangkang telur itu langsung dibuang ke tempat sampah. Tapi saya akan memberikan solusi terbaik bahwa cangkang telur itu bisa digunakan sebagai tanaman. Mulai hari ini kita jangan buang lagi cangkang telur. Sebab cangkang telur ini kalau kita buang ke tempat sampah bisa menjadikan bau dan juga akan mengakibatkan polusi pada lingkungan. Mau tahu cara memanfaatkan cangkang telur? Ikutin saya terus ya teman-teman. Sebelum saya tunjukkan cara memanfaatkan cangkang telur tanaman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kebun Bawang Organik, jangan lupa mendukung channel saya dengan cara tekan tanda subscribe yang warna merah, like, serta komen. Dan bagi teman-teman yang telah mendukung channel saya ini, kiranya kesehatan yang dari Tuhan Yang Maha Esa berlimpah pada kita semua. Setelah kita mendapatkan cangkang telur, terlebih dahulu kita cuci dengan bersih. Memang banyak cara orang mengolah cangkang telur ini. Ada juga sekalian dicuci, sekalian diremukkan. Kendalanya kalau sekalian kita cuci dan kita remukkan, susah keringnya. Seperti ini ya. Kebetulan saya ada yang udah saya remukkan, ini agak susah saya keringkan. Ini udah saya remukkan. Dan ini tinggal saya aplikasikan ke tanaman saya. Gunanya kita cuci cangkang telur ini biar cangkang telur ini terhindar dari minyak, serta kalau di tukang martabak itu banyak terigunya nempel-nempel, dan itu akan menyebabkan kalau nggak kita cuci, kalau kita langsung aplikasikan ke tanaman, kita bisa terhindar dari jamur pengganggu tanaman yang kita pupuk dengan cangkang telur. Ada banyak cara mengolah cangkang telur, tapi saya di sini akan meremukkannya menjadi kecil-kecil. Pupuk organik dari cangkang telur sangat baik untuk tanaman. Hal ini karena cangkang telur memiliki banyak sekali kandungan nutrisi, seperti halnya pupuk fosfor tinggi. Menurut Suhastio dan Raditya tahun 2012 menyatakan bahwa 97% kalsium terkandung dalam cangkang telur ayam. Tingginya kandungan kalsium karbonat sangat baik sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik dan dapat menaikkan pH media tanah dan air. Makrodania et al. Menambahkan bahwa cangkang telur ayam broiler juga mengandung CaCO3 sebesar 97%, 3% fosfor, 3% magnesium, natrium, kalsium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Menurut Yunita et al. tahun 2016
menambahkan bahwa unsur hara seperti nitrogen dapat meningkatkan tumbuh tunas, batang dan daun. Sementara unsur fosfor meningkatkan biomasa tumbuh akar, basah, buah dan biji, dan unsur kalium dapat menaikkan imunitas dari gangguan dan serangan hama penyakit. Hal ini juga dibuktikan oleh J. Gilman, seorang penulis buku berjudul The Truth About Garden Remedies, melakukan tes sederhana untuk menentukan sifat nutrisi pada cangkang telur. Hasilnya ditemukan bahwa air infus cangkang telur mengandung 4 mg kalsium dan kalium, dan kandungan lainnya seperti fosfor, magnesium, dan natrium juga ditemukan pada cangkang telur. Jadi cangkang telur ini sangat baik untuk tanaman. Manfaat ketujuh, tanaman yang kekurangan air dan belum tumbuh. Kalsium yang ditemukan dalam cangkang telur sangat penting untuk semua bentuk kehidupan tanaman dan merupakan pengatur pertumbuhan dan perkembangan yang penting dalam pertumbuhan tanaman. Menurut American Society of Plant Biologists. Nah, jadi cangkang telur ini sangat banyak manfaatnya. Jadi kalau teman-teman punya cangkang telur, jangan dibuang. Ini cangkang telur ini saya kumpulin dari di rumah sama dari warteg warung Tegal, sama dari tukang martabak. Nah, ini saya kumpulin dan saya bisa dapat banyak gini. Ini sebelum saya jemur, ini saya cuci dulu. Kita tahu kalau dari martabak telur itu masih banyak minyak-minyaknya dan mentega kadang dicampur di telur kita, di cangkang telur. Jadi ini udah saya cuci. Dan cara pembuatannya ini bisa kita buat dengan kita sediakan 15 liter air, kita masak sampai mendidih, dan kita masukkan kira-kira 20 sampai 30 butir cangkang telur ke air yang kita masak. Dan setelah mendidih, kita biarkan dia 1 hari 1 malam, baru bisa kita siramkan ke tanaman kita. Saya di sini akan mempraktekkan cara aplikasi ke tanaman saya. Kebetulan saya di sini sudah ada cangkang telur yang sudah diremuk-remukkan, dan saya akan aplikasikan ke tanaman saya. Dan inilah cara saya. Di sini ada tanaman tebu saya yang baru berumur 3 minggu. Sebenarnya lebih bagus waktu kita sebelum kita tanam tanaman kita masukin dulu sebenarnya cangkang telurnya. Nah, dengan begini saya mengaplikasikan ke tanaman saya. Kebetulan tanah saya ini bukan tanah subur, nah, jadi saya harus kasih pupuk organik untuk menyuburkan tanah saya ini. Dan di sini saya ada sebelum saya nanti tanam cabai, di sini sudah saya kasih kompos. Nah, ini adalah kompos yang saya kasih sebelum saya tanam tanaman saya. Nah, inilah saya perlakukan ke tanaman saya sebelum saya tanam. Nah, ini akan saya kasih cangkang telur sebelum saya
kasih tanaman. Nanti setelah ini ada kira-kira 2 minggu baru saya tanam nanti cabai di sini. Kebetulan saya masih proses pembibitan. Jadi beginilah saya pengaplikasian saya ke cangkang telur ke tanaman saya. Jadi sebenarnya semua pupuk organik prosesnya dia lama. Jadi kita sebelum kita tanam kita harus berikan. Jadi sebelum kita nanam tanaman kita harus berikan dulu nutrisi ke tanahnya. Jadi bukan ke tanaman yang kita kasih nutrisinya ke media tanamnya. Jadi beda sama pupuk kimia. Kalau pupuk kimia kita aplikasikan itu bisa langsung diserap oleh tanaman. Beda sama pupuk organik. Prosesnya dia lama. Jadi kita harus rutin memberikan pupuk organik ke tanaman kita. Jadi semua tanaman saya kasih dulu pupuk organik, baru saya tanam. Dan di sini akan saya perlihatkan bahwa saya telah berikan cangkang telur ke tanaman saya. Nah, inilah cangkang telur yang telah saya berikan ke tanaman saya. Nah, begini caranya saya pengaplikasiannya, dan bisa dilihat di tanaman saya ini daunnya hijau-hijau, dia berbunga banyak dan tidak ada layu bunganya. Jadi tanaman saya kasih pupuk organik, dia tahan lama dan tidak dan buahnya juga besar-besar, dan dia ini kemarin baru dipanen dan telah banyak bunganya lagi. Dan beginilah, dan ini juga ada terong saya, dan ini adalah buahnya. Ini saya pakai dengan pupuk organik, tidak ada pupuk kimia. Jadi untuk teman-teman pencipta tanaman, kita bisa pakai pupuk organik. Di tanaman saya telah terbukti bahwa pupuk organik tidak kalah dengan pupuk kimia. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya upload hari ini. Salam organik.